Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih, dosen S1 Farmasi Universitas Megawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu imunologi, dalam rangka pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah imunologi ini adalah mata kuliah wajib yang tersaji di semester genap, yaitu semester 6, dengan bobot SKS sebanyak 2. Mata kuliah ini akan diampu oleh beberapa tim dosen. Adapun mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah ini yaitu telah menelusuri mata kuliah anatomi fisiologi manusia, biologi sel, biologi molekuler, farmakologi, dan mikrobiologi virologi. Sebelum saya menjelaskan materi apa yang akan dipelajari dalam imunologi, saya akan memberikan deskripsi untuk mata kuliah imunologi. Jadi imunologi ini terdiri dari dua kata, yaitu imun dan logos. Imun sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kebal atau daya tahan tubuh. Sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan terkait kekebalan atau daya tahan. Nah, di imunologi ini akan mempelajari terkait sistem biologi dan organ yang berfungsi menjaga suatu organisme dari infeksi patogen, terkait komponen dan mekanisme sistem imun dan juga respon imun. Selain itu, prinsip sistem imun dalam pencegahan dan pengobatan penyakit dan juga beberapa penyakit akibat kegagalan sistem imun, serta aplikasi imunologi pada teknologi yang digunakan dalam pengembangan produk farmasi seperti obat, sediaan obat, dan diagnosis penyakit. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 5. Yang pertama, mengetahui komponen dan mekanisme sistem imun. Yang kedua, menjelaskan substansi yang berperan dalam respon imun. Yang ketiga, menjelaskan pencegahan dan pengobatan pada imunitas tubuh. Yang keempat, mengetahui respon tubuh yang berkaitan dengan kegagalan sistem imun. Yang kelima, mengetahui peran teknologi imunologi dalam industri farmasi. Kelima, capaian pembelajaran mata kuliah ini akan dibagi ke dalam 10 sub CPNK. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran, yang pertama menjelaskan pendahuluan ruang lingkup imunologi. Jadi dari sini berkaitan dengan definisi dari imunologi, apa itu imun, imunitas, kemudian pembagian sistem imun, kemudian terkait sejarah dan perkembangan imunologi. Kemudian yang sub CPNK kedua menjelaskan komponen dan mekanisme sistem imun alamiah. Ini berkaitan dengan definisi dari sistem imun alamiah, kemudian reseptor dan sel-sel yang berperan dalam sistem imun alamiah. Kemudian sub CPNK yang ketiga menjelaskan komponen dan mekanisme sistem imun adaptif. Ini berkaitan dengan definisi dari sistem imun adaptif, kemudian reseptor dan sel-sel yang berperan dalam sistem imun adaptif. Kemudian yang keempat menjelaskan fungsi jaringan dan organ limfoid. Ini berkaitan dengan pembagian organ limfoid. Jadi ada organ limfoid primer dan sekunder, kemudian bagaimana perkembangan dan maturasi baik dari limfosit B dan limfosit T. Kemudian yang kelima menjelaskan sintesis imunoglobulin dan perubahan dalam respon imun. Ini berkaitan dengan struktur dari imunoglobulin yang merupakan salah satu respon imun, kemudian pembagian dari antibodi atau imunoglobulin itu sendiri. Kemudian yang keenam menjelaskan klasifikasi dan mekanisme kerja sitokin sebagai respon imun. Jadi sitokin merupakan salah satu respon imun dan memiliki beberapa klasifikasi dan memiliki fungsi dan juga sel penghasil yang berbeda-beda. Selanjutnya yang ketujuh menjelaskan reaksi dan aktivasi komplement. Jadi ini berkaitan dengan mediator yang berfungsi dalam komplement untuk aktivasi komplement. Jadi ada beberapa cara mengaktifkan komplement. Jadi ada jalur klasik, ada jalur alternatif maupun jalur reaktif. Kemudian yang ke-8 menjelaskan metode pencegahan dan pengobatan sebagai respon imun terhadap antigen. Jadi ini terkait prinsip dari antibodi poliklonal dan monoklonal, kemudian terkait vaksin dan imunoterapi.
Kemudian yang kesembilan, menganalisis reaksi kegagalan pada sistem imun. Jadi ada beberapa penyakit akibat kegagalan sistem imun seperti hipersensitivitas, kemudian terkait autoimun, itu merupakan beberapa penyakit akibat kegagalan sistem imun. Dan yang ke-10, menganalisis aplikasi imunologi pada teknologi pengembangan produk farmasi. Ini berkaitan dengan aplikasinya, jadi ada imunologi terapan, imunologi diagnosis penyakit. Jadi itu beberapa kemampuan akhir yang nantinya akan dicapai oleh mahasiswa setelah mempelajari atau mengikuti mata kuliah imunologi. Kemudian terkait interaksi selama proses pembelajaran. Jadi metode pembelajaran yang akan dilakukan itu secara luring dan juga bisa secara luring maupun daring. Untuk sekarang ini masih secara daring di masa pandemi ini, jadi aplikasi yang menggunakan Zoom Meeting, Google Classroom ataupun dengan Quizzes. Jadi Zoom Meeting untuk tatap muka secara online, kemudian Google Classroom untuk penugasan atau materi yang akan diberikan disampaikan di Google Classroom, dan Quizzes terkait kuis yang akan saya berikan untuk mengetahui bagaimana kemampuan dari mahasiswa selama mengikuti materi yang saya berikan. Kemudian terkait interaksi selama proses perkuliahan, jadi untuk proses perkuliahan tetap berbasis student-centered learning, jadi mahasiswa aktif untuk pembelajaran itu berpusat pada mahasiswa, jadi mahasiswa aktif untuk mengikuti perkuliahan, jadi nanti akan saya lakukan interaktif learning, jadi saya akan memberikan materi dengan ceramah, kemudian saya akan memberikan pertanyaan atau clue sehingga mahasiswa akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi setiap materi yang saya jelaskan, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan, nah dari pertanyaan tersebut nantinya akan bersifat interaksi dengan mahasiswa. Kemudian saya juga menggunakan media pembelajaran, jadi visual teknologi, jadi ada beberapa animasi terkait gambaran bagaimana proses sistem imun maupun respon imun. Kemudian saya akan juga memberikan terkait review jurnal artikel, jadi apalagi di masa pandemi ini banyak artikel terkait imunologi dan respon imun, jadi saya mengharapkan mahasiswa untuk aktif dalam review jurnal penelitian yang nantinya akan bertujuan untuk mahasiswa dalam aplikasi di kehidupannya. Selanjutnya untuk asesmen atau penilaian, jadi sebelum mata kuliah ini, sebelum saya memberikan materi, di awal saya sudah memberikan kontrak perkuliahan, jadi ada beberapa persentase penilaian, jadi dilihat dari kehadiran 10% itu untuk menilai keaktifannya, kemudian dari tugas 20% itu dilihat tugas individu maupun tugas kelompok, kemudian UTS 30% dan UAS 40%. Adapun sistem penilaian dalam mata kuliah ini jadi sesuai dengan indikator dalam sub CPMK. Jadi masing-masing sub CPMK ada indikator penilaiannya. Kemudian mahasiswa tepat, misalnya dalam sub CPMK 1, mahasiswa tepat dalam mendefinisikan imunologi, imunitas, kemudian bagaimana pembagian sistem imun serta perkembangan atau sejarah perkembangan imunologi. Jadi dari situ kemudian ada teknik penilaian yang saya lakukan. Jadi teknik penilaiannya ada dua, berupa non-tes ataupun tes. Jadi non-tesnya itu bisa tanya jawab saat kuliah berlangsung ataupun bisa dengan diskusi. Kemudian kalau untuk tesnya sendiri bisa secara tugas atau kuis. Untuk kriteria penilaian itu berdasarkan rubrik, jadi ada berupa rubrik penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan observasi. Jadi rubrik ini sesuai dengan tugas yang saya berikan, misalnya tugas kelompok, misalnya presentasi misalnya jurnal, jadi saya akan berikan
penilaian terkait pengetahuannya, jadi ada rubriknya, kemudian terkait keterampilannya dan sikapnya dengan metode observasi. Oke, mungkin itu saja untuk penyampaian mata kuliah ini. Selanjutnya kita akan masuk ke proses pembelajaran untuk salah satu pertemuan yang saya lakukan di mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita melanjutkan untuk materi sistem imun adaptif ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari terkait sistem imun alamiah ya. Jadi apalagi di masa pandemi ini sistem imun itu sangat berkaitan ya. Jadi kalian juga tetap harus menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, sebelum saya melanjutkan untuk materi hari ini, saya mau mereview kembali terkait materi untuk sistem imun alamiah. Bagaimana? Ada yang masih ingat atau bisa menjelaskan terkait sistem imun alamiah? Saya, Bu. Oke, silahkan Nur Fatmah. Baik, sistem imun alamiah itu atau biasa yang disebut dengan sistem imun spesifik itu merupakan sistem imun yang sudah ada pada manusia itu sejak manusia lahir pada organisme sehat, Bu. Oke, jadi sistem imun alamiah atau sistem imun non-spesifik ya. Jadi sistem imun ini sudah ada sejak lahir, jadi alami di dalam tubuh. Ini untuk organisme sehat. Nah, sekarang kita masuk untuk sistem imun adaptif. Ya, jadi untuk sistem imun adaptif ini, adapun capaian pembelajarannya untuk materi hari ini itu menjelaskan komponen dan mekanisme dalam sistem imun adaptif. Jadi bagaimana mekanisme untuk sistem imun adaptif, apa saja sel-sel yang berperan ya dalam sistem imun adaptif, reseptornya untuk sistem imun adaptif. Apa itu sistem imun adaptif? Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Aisyah. Sepemahaman saya, Bu, sistem imun adaptif ini merupakan sistem imun yang terbentuk setelah seseorang itu melakukan vaksinasi. Oke. Jadi ini sistem ini berasal dari luar, Ibu. Oke, setelah melakukan vaksinasi ya. Jadi ada kata vaksinasi berarti pemberian vaksin dari luar. Nah, berarti berbeda ya dengan sistem imun alami. Jadi kalau sistem imun alami tadi alami dari dalam tubuh. Nah, sedangkan kalau yang adaptif ini ada pengaruh dari luar ya. Jadi sistem imun adaptif ini juga biasa kita sebut sistem imun dapatan atau diperoleh. Jadi acquired immunity. Jadi imunitas yang didapat atau diperoleh dalam kehidupan suatu organisme. Nah, kalau kita berbicara terkait organisme, tadi kan sudah disebut vaksinasi ya. Jadi berarti itu diperoleh dari luar. Jadi itu untuk mendapatkan sistem imun adaptif ini. Nah, untuk sistem imun adaptif ini selain nama lainnya itu ada sistem imun diperoleh atau didapat, kemudian sistem imun spesifik ya itu sama. Jadi sistem imun adaptif atau sistem imun spesifik. Selanjutnya, jadi sistem imun adaptif ini kapan berperan? Kan tadi ada sistem imun alami, ada sistem imun adaptif. Jadi kalau sistem imun alami itu kan berasal dari tubuh, jadi alami, diperoleh sejak lahir. Sedangkan kalau yang adaptif ini didapat ya dari kehidupan suatu organisme. Jadi makanya ketika ada patogen atau sebut antigen ya atau mikroorganisme masuk, kemudian tubuh tidak mampu untuk melawan, ya sistem imun alami tidak mampu melawan, makanya sistem imun adaptif ini atau spesifik ini yang melawan. Jadi di sini sistem imun adaptif melawan patogen yang resisten terhadap imunitas alami. Ya, jadi itu sudah berbeda ya. Jadi sistem imun ada dua, sistem imun alamiah dan sistem imun adaptif. Jadi sistem imun adaptif ini diperoleh untuk melawan patogen yang resisten terhadap imunitas alami. Nah, ini apa ini? Bakteri, virus, dan parasit itu termasuk apa? Mikroorganisme, Bu. Oke, mikroorganisme. Jadi mikroorganisme terdiri dari kata mikro dan organisme. Berarti mikro
berarti ukurannya kecil, kita tidak bisa melihat ya dengan atau secara makroskopik atau dengan mata, jadi butuh bantuan mikroskop karena ukurannya kecil. Nah, mikroorganisme ini biasa ada di lingkungan kita, karena kita tidak melihat. Bisa saja saat sistem imun kita itu lemah atau terjadi gangguan, maka mikroorganisme ini masuk ke dalam tubuh. Nah, makanya ketika sistem imun alami tidak mampu melawan, berarti mikroorganisme ini menjadi resisten terhadap sistem imun alami. Nah, disinilah peran dari sistem imun adaptif ini. Jadi dia berperan untuk melawan patogen atau antigen yang resisten terhadap sistem imun alamiah, ya. Nah, jadi mikroorganisme ini biasa juga disebut patogen atau antigen, ya, antigen. Jadi untuk sistem imun adaptif itu memiliki memory cell, berbeda dengan sistem imun alami. Jadi kenapa kalau sistem imun alami itu respon imunnya itu cepat, ya, tapi dia akan berulang. Jadi ketika ada patogen yang masuk secara berulang, patogen yang sama, itu respon imunnya akan tetap seperti itu, secara fisik, secara larut, baik biokimia maupun humoral dan seluler. Sedangkan kalau sistem imun adaptif itu respon imunnya relatif lama, tapi setelah patogennya masuk, ya, misalnya ada patogen yang sama masuk kedua kalinya, itu lebih cepat responnya. Karena kenapa? Dia memiliki sel memori, yaitu perbedaan mendasarnya. Makanya dikatakan sistem imun adaptif itu sistem imun yang diperoleh dari organisme. Oke, selanjutnya. Oke, jadi ini ada video ya. Silakan disimak dulu. Apa yang bisa kalian simpulkan terkait video tersebut? Saya, Bu. Oke, silakan Aisyah. Baik, Bu. Yang saya tangkap dari video yang tadi, bahwasanya antigen ini kan memiliki epitop, Bu. Di mana epitop ini disitulah tempat di mana antibodi ini berikatan, Bu. Oke. Dengan antigen. Mungkin Oke. itu saja, Bu, yang bisa saya tangkap. Oke, selanjutnya ada mungkin yang bisa menambahkan terkait video tadi? Tadi sudah disebutkan ada antigen ya, kemudian ada epitop yang nantinya akan berikatan dengan antibodi. Terus bagaimana kaitannya antibodi atau sel B ini dalam mengikat antigen tersebut? Bagaimana? Ada yang bisa menambahkan terkait jadi sel B ini di permukaannya ini ada apa? Ini apa di permukaan sel B? Ada reseptornya, Bu. Oke, ada reseptor ya. Kita sebut reseptor sel B atau BCR. Nah, nanti di sini jadi di permukaan sel B atau limfosit B itu ada reseptor yang dimana reseptor tersebut yang nantinya berikatan dengan antigen. Jadi tadi antigen itu tadi memiliki epitop ya. Jadi antigen itu di permukaannya ada epitop. Jadi kalau kalian masih mengingat ya, reseptor itu pasti akan mengikat yang sesuai. Jadi antigen yang sesuai. Jadi antigennya itu akan berikatan dengan antibodi. Oke, jadi ini untuk bagaimana respon imun dalam sistem imun spesifik secara humoral. Oke, selanjutnya komponen yang terlibat tadi ya. Jadi ini komponen yang terlibat. Jadi kalau untuk yang secara humoral berarti limfosit B. Jadi ada bantuan dari sel B. Kemudian kalau untuk yang secara seluler itu T helper dan T sitotoksik. Jadi ada juga yang menyatakan bahwa sel natural killer juga berperan di sistem imun spesifik ya. Jadi sel B ini berfungsi untuk menghasilkan antibodi. Nah, nanti antibodi ini yang akan atau menjadi respon imun. Ya, jadi ada beberapa antibodi yang nantinya memiliki memory cell. Jadi di sini kalau untuk T helper itu berfungsi untuk salah satunya aktivasi makrofag, aktivasi atau proliferasi dari limfosit B dan proses inflamasi. Sedangkan kalau T sitotoksik itu untuk lisis ya, kematian sel. Jadi sama dengan natural killer cell juga untuk kematian sel.
Jadi dia membunuh sel yang telah terinfeksi dan juga patogen atau antigen yang ada di dalam sel. Selanjutnya ini tadi reseptor sistem imun adaptif ya. Jadi ada dua, yaitu BCR atau B cell receptor dan TCR atau T cell receptor. Jadi di sini BCR itu ada di permukaan sel B ya. Kemudian TCR ini ada di dalam sel T. Jadi ini untuk mengenali antigen yang ada di dalam sel. Jadi kita akan bahas terkait reseptor ya untuk sistem imun ini. Nah, jadi di sini ini perbedaannya ya untuk antigen reseptor. Jadi ini yang sel B tadi, sel B, sel T sitotoksik, kemudian sel T helper. Jadi sel B itu ada di permukaan membran. Jadi ini ya sel B, ini sel B, kemudian di permukaan membran. Nah di sini ada antigen. Jadi tadi ya yang video pertama. Jadi sel B ini reseptor sel B ini akan mengikat antigen. Kemudian terjadi respon imun menghasilkan antibodi. Nah, kalau untuk yang sel T itu baik T helper maupun sel T sitotoksik itu dibantu oleh MHC, molekul MHC. Jadi di sini kelihatan ya kalau untuk yang T sitotoksik ada molekul MHC sekelas 1 ya. Sedangkan kalau untuk T helper MHC kelas 2. Jadi antigen itu tidak bisa dikenali kalau tidak berikatan dengan molekul MHC. Jadi di sini bagaimana caranya antigen itu bisa ada sel yang mempresentasikan antigen atau memperlihatkan antigen bahwa ada di dalam sel yang terinfeksi ya. Jadi di sini gambaran untuk reseptor antigen. Ya, jadi ini gambarannya ya. Jadi tadi yang saya jelaskan bahwa mikroorganisme itu atau patogen itu bisa dari kulit, bisa dari saluran pencernaan, bisa dari saluran pernafasan. Jadi berada di lingkungan kita yang kita tidak lihat karena ukurannya yang sangat kecil. Nah, pada sistem imun alamiah salah satu pertahanan pertama itu adalah secara fisik, kulit ya. Jadi di kulit itu ada sel epitel ya. Jadi epitel ini itu banyak terdapat sel dendrit ya, atau dendritic cell. Jadi dendritic cell ini nanti akan mekanismenya itu memfagositosis. Jadi ketika bakteri itu misalnya masuk ke dalam sel epitel, maka bakteri tersebut akan masuk ke dalam sel dendrit ya. Jadi akan terjadi proses fagositosis. Jadi antigen tersebut dimakan oleh sel dendrit. Nah, apabila sel dendrit tersebut tidak mampu untuk atau lolos ya antigennya dari sel dendrit, berarti antigennya tersebut bisa masuk ke dalam atau direspon oleh sistem imun humoral. Ya, jadi sistem imun humoral. Jadi di sini menuju ke kelenjar getah bening ya. Jadi menuju ke kelenjar getah bening yang merupakan salah satu organ limfoid sekunder ya. Jadi di sini bagaimana nantinya antigen tersebut bisa direspon oleh sistem imun seluler. Jadi ini beberapa organ limfoid sekunder ya. Jadi ada limpa, ada kelenjar getah bening yang nantinya berfungsi dalam respon imun baik secara humoral maupun yang seluler. Nah, selanjutnya tadi kan sudah ya, jadi antigen tersebut yang lolos tadi itu kemudian nanti akan ditangkap oleh atau mengaktifkan nanti sel dendrit ya. Jadi sel dendrit tersebut nanti akan bermigrasi atau menjadi matang, di mana ketika dia menjadi matang itu akan dikenali atau menjadi sel APC atau antigen presenting cell ya. Jadi sel dendrit tadi yang awalnya berada di epitel itu kemudian akan bermigrasi atau berpindah
kemudian menjadi matang. Jadi proses perpindahannya itu menjadikan sel dendrit tersebut matang, yang kemudian disebut dengan antigen presenting cell. Jadi antigen presenting cell itu adalah sel dendrit yang telah matang. Nah, nanti ketika DEC-nya itu atau sel dendritnya itu menjadi APC, nanti reseptor sel T ini akan mengenali bahwa ini ada antigen di dalam atau yang dipresentasikan oleh APC. Jadi reseptor sel T itu akan mengikat dengan bantuan molekul MHC. Ya, jadi di situ bagaimana yang awalnya antigen tersebut berada di luar sel, kemudian menjadi antigen intraseluler. Jadi itu karena lolos. Jadi kenapa bisa jadi antigen intraseluler? Karena tadi lolos dari sistem imun alami, lolos dari sistem imun secara humoral, dan kemudian jadi sel dendritnya itu kemudian matang menjadi APC, ya, di mana yang bertugas untuk mempresentasikan ada antigen di dalam sel tersebut yang kemudian dikenali oleh reseptor sel T, kemudian berikatan dengan MHC sehingga bisa terjadi respon imun seluler. Jadi seperti itu gambaran untuk respon imun seluler. Oke, baik. Dari materi yang saya jelaskan tadi untuk sistem imun adaptif, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oke, silakan Nur Fatmah. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan, Bu, bagaimana sih diketahui bahwa tubuh itu sudah resisten terhadap sistem imun alamiah dan harus membutuhkan sistem imun adaptif, Bu? Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Jadi pertanyaannya bagaimana tubuh diketahui resisten? Jadi begini, sistem imun alamiah itu adalah respon imun pertama. Jadi ketika ada antigen yang masuk ke dalam tubuh, pasti sistem imun alamiah ini yang akan melawan atau memberikan respon. Jadi resisten di sini artinya setiap mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh pasti akan dilawan pertama kali oleh sistem imun alami. Ya. Jadi itu pertahanan pertama tubuh. Ya, baik secara tadi fisik, kulit terutama ya, kulit itu pertahanan pertama. Jadi tadi sudah disebut ya, bayangkan kita itu dari kepala sampai kaki tuh dilapisi oleh kulit. Jadi kulit itu merupakan salah satu pertahanan tubuh pertama sistem imun alami kita. Jadi ketika ada mikroorganisme yang masuk, tadi ada sel epitel di permukaan kulit yang nantinya akan di sel epitel itu banyak terdapat sel dendrit yang berfungsi untuk memberikan respon dengan cara fagositosis seperti itu. Jadi kalau sistem imun alami tidak mampu melawan, baru sistem imun spesifik yang bekerja. Nah, sistem imun spesifik ini kerjanya itu dalam hitungannya lama aksinya. Jadi dia bisa hitungan berhari-hari, jadi lama aksinya. Tapi kalau ada mikroorganisme yang masuk, yang masuk berulang kali, responnya itu bisa lebih cepat. Kenapa? Karena sudah memiliki sel memori. Nah, berbeda dengan sistem imun alami. Jadi kalau mau mikroorganisme yang sama masuk, tetap cara meresponnya tetap sama. Seperti itu. Oke, bagaimana Nur Fatmah? Jelas, Bu. Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi. Saya akhiri untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baiklah, itu tadi video pembelajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.